Semakin karakter Shanks ini dimunculkan, semakin banyak juga hal misterius yang kita dapatkan dari dirinya. Bukannya misteri tentangnya semakin terungkap, malah semakin banyak disajikan misteri-misteri baru. Terutama setelah jurus baru yang dia gunakan terhadap Kid di chapter 1079, yaitu Kamusari, atau dalam translatean di Divine Departure. Nah, garis Dreamers film di sini, di video ini, kita akan bahas hal menarik yang kita dapatkan baru-baru ini dari satu karakter favorit kalian, yaitu Akagami no Jeki. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Jika kita berbicara tentang masa lalu dari Shanks, pastinya beberapa hal yang perlu kita ambil adalah apa yang kita dapatkan di movie Red yang rilis 2022 lalu. Yang bisa dibilang di satu movie ini lebih banyak ngasih tahu tentang karakter Shanks dibanding 25 tahun One Piece di manganya. Mungkin bakal ada yang nanya nih, lah bang, tapi kan movie itu tidak canon untuk ceritanya. Ya benar, segala event yang terjadi di movie-nya tidak ada yang canon, mulai dari Shanks yang melawan Uta, munculnya Devil King, dan lain-lain, itu tidak ada yang canon. Tapi backstory dari semuanya itu banyak yang Oda konfirmasi sebagai canon, dimana contohnya bahkan Oda membuat edisi khusus yaitu volume 4 miliar berry, dimana di volume ini kita mendapatkan banyak hal terkait Shanks dan seluruh bajak lautnya. Salah satunya adalah dikatakan jika Shanks ini aslinya berasal dari God Valley. Ya benar, sama seperti Uta yang kita lihat di movie-nya, untuk Shanks ini Roger dia menemukan Shanks di dalam peti harta karun yang diambil setelah meninggalkan God Valley dan bertarung melawan bajak laut Rocks. Dimana di movie sendiri kita juga melihatkan bagaimana Shanks yang tidak sengaja menemukan Uta di kotak harta karun, yang di bagian lain sebenarnya itulah hal yang sama yang diparalelkan oleh Roger terkait penemuannya terhadap bayi Shanks ini, yang bahkan di movie ini Oda cuma munculkan beberapa detik saja, karena ini akan sangat relevan untuk cerita di manganya. Dimana dari hal itu banyak sekali yang berteori jika Shanks ada hubungannya dengan Rocks lah, atau jangan-jangan dia adalah anak langsung dari Rocks the Shebe. Ya memang bisa saja sih, namanya teori kan banyak juga hal yang mendukung untuk teori ini. Tapi ada bagian lain di mana Shanks jangan-jangan adalah seorang anak yang diculik dari banyaknya Tenryubito yang ada di God Valley tersebut. Ingat, insiden God Valley adalah saat berkumpulnya bangsawan-bangsawan Tenryubito di tempat tersebut. Di mana sebenarnya hal ini didukung lebih dalam saat Gorosei berkata jika Uta adalah anak dari Shanks, maka dia juga keturunan dari keluarga Fingerland atau Fingerland Family. Ya memang mereka tidak tahu jika Uta ini anak adopsi kan, tapi kenapa saya mengambil hal movie untuk teori ini? Lagi-lagi karakter Uta juga sudah ada konfirmasi sebagai karakter canon, jadi Uta ini benar-benar ada, bukan hanya karakter di movie Red saja, yang bahkan karakter ini pun Oda munculkan di chapter 1055 dari flashback Shanks. Ya walau memang entah apakah dia hanya mati di movie tapi nantinya akan muncul di manganya, kita masih belum tahu. Tapi poin pentingnya adalah perkataan Gorosei terkait Uta, jika benar dia adalah anak Shanks, maka dia juga termasuk ke Fingerland Family. Dimana dari versi Jepang, perkataan terkait Shanks adalah bagian dari Fingerland Family ini benar-benar mengimplikasikan dia bagian dari ke-20 negara yang menciptakan pemerintahan dunia aka Tenryubito. Ya coba, sebutan-sebutan family gini bukankah hanya disebut ke para Tenryubito saja? Contoh adalah Don Quixote Family yang sebutannya pun sama-sama ada Saint di depannya, lalu nama keluarga dan nama karakter. Mungkin contoh paling jelas adalah Saint Don Quixote Miosgard, di mana namanya adalah Miosgard dan dia dari keluarga Don Quixote. Atau mungkin Saint Don Quixote Homing dan ini adalah ayah dari Doflamingo. Dimana nama keluarga baru yang kita dapatkan baru-baru ini adalah nama dari Gorosei dan itu adalah keluarga J. Garcia. Benar namanya adalah Saint J. Garcia Saturn, yang bisa kita bilang namanya adalah Saturn tapi dia termasuk ke J. Garcia Family. Hal ini pun berhubungan dengan Shanks, dimana jika dia adalah Fingerland Family, maka seharusnya nama dari Shanks ini adalah Saint Fingerland Shanks. Dan implikasi yang kita dapatkan pun sebenarnya cukup menarik, di mana Tenryubito ini merepresentasikan gaya negatif di dunia One Piece. Contohnya dia adalah sebagai seorang devil atau iblis yang menjadi dewa atau god. Hal ini akan membuat Shanks yang menjadi dewa palsu atau false god di antara mereka-mereka yang saya pun cukup yakin jika Shanks ini cukup mirip seperti Doflamingo. Dia adalah salah satu dewa yang terjatuh atau the fallen god. Ya ingat sajalah alasan
kenapa Gorosei mau berbicara dengan Shanks ini dan berkata, ya karena itu adalah kau. Maka kami izinkan, dan itu juga hal yang sama dilakukan oleh Sengoku di peperangan Marineford lalu. Ya karena itu kau, jadi akan aku izinkan juga. Lagi-lagi karena itu kau ini sangat mencurigakan terkait background dari Akagami no Shanks. Nah tapi sebenarnya semua hal tadi ternyata semakin masuk akal jika kita lihat apa yang udah tunjukkan ke aksi pertama Shanks di serial One Piece, yaitu di manga chapter 1079 kemarin. Benar saat dia menggunakan satu serangan sangat epik yang bernama Kamusari. Di mana di chapter itu kita bisa melihat kekuatan sejati dari haki milik Shanks ini, di mana satu momen singkat itu kita mendapatkan bagaimana Shanks dapat melihat masa depan, lalu juga serangannya dapat menggunakan advance dari House Konohaki yang sangat luar biasa. Lagi-lagi di buku spesial 4 miliar yang kita bahas di awal tadi, disitu pun dijelaskan jika House Haki dari Shanks sangat kuat sekali, yang bahkan dia bisa membunuh Kenbunsoku Haki milik musuhnya. Di mana kemampuan membunuhnya ini dalam kata lain, dia bisa memblok agar musuhnya tidak dapat melihat masa depan atau sejenisnya lah, maka dia disebut sebagai Kenbunsoku Haki Killer. Nah sekarang jika kita bahas serangan yang mengkaokit yaitu di Kamusari, dimana kita semua tahu ini adalah serangan yang digunakan oleh Roger dahulu kepada Oden, walau mungkin untuk skalanya cukup berbeda lah ya, dimana serangan Shanks ini lebih kuat dibandingkan Roger dahulu, tapi setidaknya satu jurus yang Shanks dapatkan dari mantan kaptennya tersebut yaitu Kamusari adalah hal yang sejujurnya sangat mencurigakan. Dimana hal pentingnya adalah Kamusari yang ditranslate sebagai Divine Departure, atau jika di Indonesia kan adalah kepergian sang dewa. Walau begitu, kanji Kamusari ini memiliki arti sebagai hindari Tuhan. Ya benar, ini adalah translatean yang saya ambil dari Google Lens yang otomatis mengubah kata-kata dari bahasa Jepang. Hindari Tuhan bisa kita inggriskan sebagai avoiding the god. Yang lagi-lagi jika nyambung ke gods atau sang dewa, tentu saja karakter yang akan kita bahas adalah Tenryubito. Yang jelas pihak berlawanan dari Roger dan banyaknya anggota klan yang lain, karena toh bukankah dia adalah musuh alami dari sang dewa? Yang bukankah jika Shanks bagian dari Tenryubito itu akan cukup aneh, karena serangan ini malah akan membuatnya menjadi musuh dari para dewa tersebut, dan kebalikan dari keluarganya yang termasuk ke Figaren Family atau kelompok Tenryubito. Di mana hal ini akan semakin masuk akal jika ternyata Shanks sama persis seperti Doflamingo, dia adalah The Fallen God atau dewa yang terbuang, di mana bukti jelasnya adalah Shanks ternyata tidak mendapatkan semua privilege-nya sebagai Tenryubito persis seperti apa yang terjadi kepada Doflamingo. Lagi-lagi buat kalian yang bertanya jika itu hanyalah hal-hal movie alias tidak canon, Oda pula pernah menjelaskannya di komentari dari film Red bahwa dia akan menjelaskan lebih dalam tentang Figureland Family di cerita manganya nanti. Yang tentu saja Shanks pasti akan berperan besar di cerita-cerita kedepannya, dan nama keturunannya ini akan menyimpan kunci penting ke misteri yang ada di serial One Piece. Nah jadi itulah teori liar terkait Shanks yang ada hubungan dengan Tenryubito. Dimana kalau kalian sendiri lebih suka teori yang mana nih? Apakah Shanks adalah Tenryubito atau dia anak dari Rocks the Shebe? Coba kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.